Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sidang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai dengan saat sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat kesehatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga dapat berkumpul di dalam majelis ilmu, dan ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai dengan saat sekarang ini, yaitu nikmat dapat menimba ilmu agama yang benar. Ilmu agama yang dapat meningkatkan iman dan juga amal soleh kita, dan itu merupakan kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita yang nantinya akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita mensyukuri daripada nikmat duduk di dalam majelis ilmu ini, karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, namun berat kaki mereka untuk melangkahkan kakinya untuk menuju kepada majelis ilmu ini. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita di malam hari ini adalah muraqabah. Muraqabah ini adalah salah satu bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tepatnya di bab yang kelima di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muraqabah artinya adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa-dosa karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu menulis kitab muraqabah ini, yaitu sebagai bentuk untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Tidak tersilap sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, baik itu kita dalam keadaan ramai maupun kita dalam keadaan sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang apa yang kita lakukan. Allah mengetahui tentang zahir dan juga batin kita. Bahkan semut hitam di dalam gelap gulita pun Allah tahu tentang apa yang dilakukan oleh semut tersebut. Makanya pentingnya kita membahas tentang bab muraqabah ini agar kita selalu merasa diawasi. Biasanya manusia ini kalau dia merasa diawasi, dia akan tertib dia. Sama seperti halnya dalam berlalu lintas. Ketika kita melihat ada polisi yang ngawasi, maka kita akan tertib dalam berlalu lintas. Kita pakai helm, spionnya 2, akan tertib kita berlalu lintas. Tapi kalau tidak dilihat, maka dia akan tidak memperhatikan tentang tertib tersebut. Ini namanya disiplin kalau ada yang lihat. Begitu juga ketika ada seseorang yang masuk ke supermarket. Jadi saya ingat ada sebuah cerita. Jadi seorang kakek ini cerita dia sama anak-anak muda. Dia katakan zaman dulu itu 1.000 rupiah itu udah dapat beras, dapat susu, dapat indomie, dapat macam-macam. Terus dijawab sama anak ini, kenapa kek? Karena murah. Bukan, karena dulu itu nggak ada CCTV. Jadi bebas dia mengambil. Dia lebih takut dengan CCTV daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang nggak bisa lagi itu katanya, karena sudah banyak CCTV, jadi nampak. Berarti kan dia takut dengan CCTV. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu
Maha melihat dari apa yang dia lakukan. Bahkan bukan hanya zahir saja, tapi batinnya pun Allah tahu tentang apa yang dia sembunyikan di dalam dadanya. Baiklah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, sidang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat kamu ya ketika dalam keadaan berdiri, yaitu dalam keadaan salat, serta melihat pula perubahan gerakan badanmu ketika engkau melakukan sujud. Maka ayat ini memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha yang menyaksikan, ya, Maha mengawasi gerak-gerik kita. Baik itu gerak-gerik di dalam hati kita maupun gerak-gerik di dalam tubuh kita. Baik itu gerak-gerik dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun gerak-gerik yang bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lihat, Allah saksikan kita. Ya. Makanya ini yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah itu lebih tenang, lebih khusyuk. Ya, terkadang kita kalau sholat di depan mertua itu lebih tenang kita. Ya, kalau misalkan kita sholat bersebelahan dengan mertua itu kayaknya lebih khusyuk kita. Tapi kalau sudah jauh daripada mertua kita atau dari pandangan orang, nah itu agak kencang sedikit. Ya, agak dia terburu-buru, tergesa-gesa dalam hal ibadahnya. Begitu juga dengan sedekah. Ya, misalkan kalau sedekahnya berbentuk celengan, biasanya uang-uang kecil biasanya. Uang 2.000, uang 1.000, ya kan? Kalau bisa dicari yang memang sudah layu uang itu. Tapi kalau celengannya itu berbentuk mangkok, nah itu kami disusuh itu pakai mangkok itu. Habis sholat itu kan. Nah itu biasanya kalau ada pun 2.000 nggak akan dikeluarkan, lebih baik lewat sajalah gitu. Jadi dia keluarkan yang besar-besar. Paling kecil mungkin 10.000 gitu, ya 50.000. Kenapa? Ya itulah tadi. Padahal dalam hal bersedekah pun, dalam hal ibadah pun, kita bukan mengharap pandangan manusia, tapi apa? Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita sebut pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hal tersebut. Nah, jadi tujuannya adalah agar meningkatkan semangat kita dalam ibadah, kekhusyukan kita dalam hal ibadah. Kalau manusia nggak akan tahu dia. Ada seseorang dia sholat, ya kan? Diam, tenang, tapi dia nggak tahu, oh dia pikir ini khusyuk sekali dia sholat, padahal dia sedang memikirkan hal-hal lainnya, ya, yang bersifat dunia, misalkan hutangnya dan lain sebagainya. Tapi Allah tahu tentang apa yang dia lakukan. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan malu kita. Ketika kita sholat, kalau saya sholat kepada Allah, dia berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi hati saya ini berkeliaran, tidak taat, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, saya malu. Ya, Allah sudah kasih saya nikmat, tapi saya beribadah kepada Dia, saya menghadap kepada Dia, tapi yang saya pikirkan adalah dunia saya. Nah, dia akan ada malu dia. Ya, akan ada rasa malu. Kemudian juga demikian dalam hal bermaksiat. Ketika dia ingin melakukan kemaksiatan, dia agar berhati-hati, lebih berhati-hati lagi. Nah, apalagi kalau kita dalam keadaan sendirian. Biasanya kalau dalam keadaan ramai agak sulit seseorang itu bermaksiat, tapi ketika sendirian, nah itu kan nggak ada yang lihat. Nah itu mulai itu bisikan-bisikan syaitan itu sudah mulai muncul. Nah, kamu kan sendirian, ya, tidak ada yang lihat, udah lakukan aja, apalagi di HP, ya, tinggal scroll dapat, ya, atau telepon siapa tanpa sepengetahuan orang. Ya. Tapi ketahuilah bahwasanya manusia memang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan apa saja yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika kita meninggal, ya, itu akan dinampakkan catatannya. Dan itu lengkap. Tanggal sekian, jam sekian,
ini yang kamu kerjakan. Ya, kamu lihat ini, kamu lakukan ini. Itu nampak itu di hadapan kita, dan itu disaksikan oleh orang-orang semua, ya, disaksikan oleh manusia semua. Nah, maka takut kita dengan hal tersebut. Sedangkan yang produk produk dunia saja, buatan manusia, itu saja sudah detail. CCTV-nya jam berapa, detik ke berapa, dan itu nampak jelas, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan. Maka itu lebih detail lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid di ayat keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini maksudnya adalah, maksud dari kata dia bersama kamu dimanapun kamu berada adalah yang berada bersama kita itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zat Allah tidak. Ya. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy-Nya. Jadi hanya ilmu Allah saja yang bersama kita, sedangkan zat Allah itu berada di atas arasy-Nya. Dan hal ini sama seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, wahai Musa dan Harun, jangan kalian khawatir ketika apa? Menghadapi Firaun. Ya, wahai Musa dan Harun, jangan kalian khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan juga aku melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Toha ayat 45-47. Jadi yang bersama Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu adalah ilmu Allah, bukan zat Allah. Zat Allah berada di atas arasy-Nya. Mana dalilnya kalau zat Allah itu berada di atas arasy-Nya? Dalilnya adalah summastawa 'alal 'arsy. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan. Jadi kita wajib mengimani. Bukankah Al-Qur'an, hadis itu adalah dua kitab yang harus kita imani menjadi pedoman hidup kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan summastawa 'alal 'arsy, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi, maka Allah menetap di ketinggian yang khusus. Maka makna istiwa di sini maknanya adalah ala wartafa wastaqar, yaitu tinggi di atas beserta menetap. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala beristiwa dengan ketinggian yang khusus, yaitu di ketinggian yang disertai dengan menetap di atas arasy. Adapun tentang bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah beristiwa, itu tidak perlu kita tanyakan. Karena kalau kita berandai-andai atau menggambarkan, berkhayal tentang hal tersebut, nah ini bisa jatuh kepada apa? Mujassimah. Jadi mujassimah itu ketika kita menjisimkan Allah sama seperti makhluk. Ya, Allah itu beristiwa, oh berarti istiwanya sama seperti raja yang duduk di atas kursi. Enggak boleh. Ya, ketika ada pemikiran seperti itu namanya mujassimah. Tapi ketika kita hanya mengimani, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, ya sudah sampai di situ saja. Yakin bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya. Ya, tidak sampai kita menerka bagaimana caranya, bentuknya bagaimana, arasy-nya Allah bagaimana, tidak tahu kita. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ketika ada manusia menggambarkan, oh ini orang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, berarti menyamakan Allah itu seperti makhluk. Nah, ini namanya mujassimah. Ya, artinya apa? Menjisimkan Allah itu sama seperti halnya makhluk. Sedangkan kita tidak. Kita hanya sekedar mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah beristiwa di atas arasy. Sama halnya ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu taala, dia berkata tentang makna istiwa. Wahai Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah? Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu 'anil kaifiyati bid'atun. Istiwa itu sudah dipahami, artinya istiwa itu jelas. Dan adapun bagaimananya tidak ada yang mengetahui, majhul. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Dan beriman terhadap
hal tersebut, ya, beriman terhadap dalil tersebut, Allah mengatakan dia beristiwa, itu adalah perkara yang wajib. Wal imanu bihi wajibun. Beriman terhadapnya maka itu adalah suatu perkara yang wajib. Dan menanyakan kaifa, bagaimana dan bagaimana, itu adalah perkara yang bid'ah atau perkara yang diada-adakan. Ini dimuat dalam Majmu' Fatawa di bab yang ketiga di halaman 25. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran di ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi, baik itu di bumi maupun di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari segala sesuatu, ya, mau yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik itu di bumi maupun di langit. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr di ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguh Rabbmu itu benar-benar mengawasimu. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sendirian yang merasa diri kita aman, lalu kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar mengawasi gerak-gerikmu, ya. Dan juga dalam surat Ghafir di ayat 19. Jadi banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah mengawasi kita. Kenapa kok banyak sekali firman Allah itu menegaskan bahwasanya Allah mengawasi kita? Agar kita lebih berhati-hati, ya, agar kita lebih berhati-hati tak kala kita ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita sendirian, tidak ada orang melihat, kita harus berhati-hati. Kenapa? Allah Maha mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur." Dia mengetahui pandangan mata yang khianat, apa yang tersembunyi di dalam dada manusia, ya. Jadi kalau manusia itu kan terbatas, kita tidak mengetahui. Misalkan ada seseorang, dia sebenarnya memandang ke samping, tapi seakan-akan memandangnya lurus, ya. Kita tidak tahu tentang hal itu. Ada orang misalkan dia mau melirik sesuatu, tapi dia pandangannya ke sana. Itu namanya pandangan khianat, ya, pandangan khianat. Kita nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui tentang pandangan khianat tersebut. Kemudian juga Allah mengetahui tentang apa yang ada di dalam, tersembunyi di dalam dada manusia. Wa ma tukhfis sudur, yaitu yang tersembunyi di dalam dada manusia. Ada manusia terkadang dia senyum, tapi dalam hatinya menggerutu, ya kan? Kita nggak tahu. Ada seseorang itu dia berbicaranya manis, tapi dalam hatinya ternyata dia apa? Menyimpan kebencian kepada kita. Kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu, dan itu bersifat dosa. Nah, ketika ada orang dia memuji kita, tapi dalam hatinya itu ingin menjatuhkan kita, ya, ada rasa ingin supaya kenikmatan ini jangan sampai ada sama kita. Nah, itu namanya apa? Iri, dengki dalam hati, dan itu penyakit hati. Dan Allah tahu tentang hal itu, dan itu akan tercatat sebagai dosa. Maka dari itu, apa yang sebenarnya yang ada dalam hati, itulah yang kita tampilkan yang sebenarnya. Nah, misalkan hati kita, pandangan kita, senyum kita baik, maka juga diiringi dengan hati yang baik. Tidak boleh kita ada perasaan dengki yang tersembunyi. Misalkan kita lihat orang senyum kita, tapi dalam hati kita ada kebencian. Nah, itu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan hal tersebut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara muraqabah ini sangat banyak sekali, ya. Kalau kita sebutkan di malam hari ini mungkin nggak akan habis, ya, saking banyaknya itu. Dan juga hadis-hadis yang mengenai dengan hal ini sangat masyhur sekali, ya, sangat banyak sekali. Adapun hadis-hadis, kalau tadi kan firman Allah kita sampaikan, sekarang hadisnya. Hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, yaitu hadis tentang Jibril yang mendatangi Nabi SAW yang menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang perkara hari kiamat. Ini hadis sangat panjang sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita akan bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, ya, dari Umar radhiyallahu anhu juga, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zatal yaum.
Jadi ketika kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk nih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di suatu hari ya, ketika kami sedang bermajelis ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r. Jadi tiba-tiba muncul seseorang yang pakaian itu sangat putih sekali. Sangat putih bersih, kemudian rambutnya itu tersusun rapi, hitam lebat, rapi sekali. Padahal di masa itu tidak ada kendaraan, tidak ada Honda, tidak ada mobil, ya, tidak ada pesawat. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada mobil, ya kita bisa di dalamnya, nggak nampak kita dalam keadaan safar. Apalagi kalau misalkan mobilnya itu bagus, ada AC-nya, ya nampak fresh selalu dia. Jadi wajar-wajar saja kalau ada orang jauh datang kemari, seakan-akan dia baru memang orang situ, nggak ada yang tahu. Ya, dia nggak ada nampak baginya dalam keadaan safar. Tapi di zaman Nabi SAW ini tidak ada kendaraan tersebut. Ya, tidak ada kendaraan yang mewah yang pakai AC, nggak ada. Ya, bahkan di zaman itu hanya ada unta, kuda, kemudian sama orang yang berjalan kaki. Nah, artinya kalau mereka melakukan perjalanan pastilah tanda atau ketahuan kalau dia itu dalam keadaan safar. Pasti berdebu, apalagi padang pasir, ya kan? Pasti ditandai itu adalah orang berdebu, orang dalam keadaan safar. Kenapa? Ada debunya. Kemudian ini bajunya rapi, putih, rambutnya rapi, bersih, gitu kan? Kemudian ditambah lagi la yura alaihi asarus safar, ya, tidak diketahui baginya dia adalah bekas safar, ya, artinya tidak diketahui kalau orang ini adalah bekas dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kami tidak ada satupun yang tahu. Tidak tahu dengan orang tersebut. Artinya kalau misalkan ada pendatang, kita kan akan tahu, oh ini orang baru nih, baru datang dia. Tapi ini enggak, tidak ada yang mengenali dia. Sudah tidak mengenali, tapi tiba-tiba hadir di situ dalam keadaan apa? Pakaiannya bersih, rambutnya rapi. Nah, pasti ini bukan orang sembarangan. Kemudian setelah dia masuk, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian tiba-tiba ketika dia masuk, dia langsung dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sandarkan lututnya sesama lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk, dia sandarkan langsung lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffai ala fakhizai. Kemudian diletakkan dua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dia pun berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersyahadat, ya, engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadah, yang berhak disembah, yang berhak ditaati melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Yaitu engkau mendirikan salat, kemudian engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah sesuai dengan kemampuanmu. Qala sadaqta. Kemudian setelah dia bertanya, ternyata dia membenarkan. Ya, setelah dia bertanya, dia membenarkan. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka para sahabat yang berada di sekitaran Nabi SAW merasa aneh. Dia yang bertanya, kemudian dijawab, dia pula yang membenarkan, seakan-akan pertanyaan yang dia ucapkan itu dia sudah tahu jawabannya. Ya, hanya sebagai apa? Ujian saja. Kemudian qala fa'akhbirni 'anil iman. Wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, ya. Kemudian dikabarkan tentang kepada iman, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi.
engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada rasulnya, kemudian engkau beriman kepada kitabnya, kepada hari kiamatnya, kemudian engkau beriman kepada takdir baik dan juga takdir buruk yang terjadi di dalam diri kalian. Kemudian dilanjutkan lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Ya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini pokok pembahasan kita. Jadi masalah ihsan ini, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tidak merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Nah, jadi ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita beribadah. Maka hendaklah kita beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita pahala, ya, mengampuni segala dosa-dosa kita melalui ibadah kita tersebut. Nanti kita akan bedah faedah daripada hadis ini. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni anis saah. Ya, ditanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang saah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Ya, sesungguhnya yang ditanya itu tidak lebih tahu dari siapa yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Nabi tidak tahu dan juga malaikatnya juga tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kapan terjadi kiamat, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal ammatu rabbataha. Ya, ketika engkau melihat seorang majikan yang melahirkan, seorang pembantu yang melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a'u syai yatatawwaluna fil bunyan. Ya, jadi engkau melihat ada orang yang miskin, tidak beralas kaki, para petani atau orang-orang miskin itu, lalu mereka berlomba-lomba dalam membangun. Ya. Summa intalaka falabistu maliyan. Kemudian dia pun meninggalkan kami. Ya, orang tersebut meninggalkan majelis tadi. Falabistu maliyan. Kami pun terdiam. Summa qala, maka Nabi SAW berkatakan kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang tadi bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dijawab oleh Umar, sesungguhnya hanya Allah dan juga Rasulnya yang mengetahui tentang orang tersebut. Qala fa innahu Jibril. Ya, ketahuilah bahwasanya itu adalah Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ya, atakum yu'allimukum dinakum. Maka dia datang kepada kalian, yaitu untuk mengajarkan tentang agama kalian. Jadi yang tadinya yang baju putih tadi rapi, kemudian rambutnya juga tersusun rapi, tidak ada tanda-tanda safar, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, kemudian mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Seakan-akan dia bertanya, tapi sebenarnya tujuan pertanyaan itu adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat tersebut. Rawahul Muslim. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka apa kandungan yang ada di dalam hadis Jibril ini? Ya, dari penjelasan tentang hadis-hadis tersebut, maka yang pertama menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu. Ya, tadi disebutkan bahwasanya ketika mereka berada bersama Nabi SAW di dalam suatu majelis, tiba-tiba datang malaikat. Maka ini menunjukkan bahwa pentingnya majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu adalah majelis yang diburu oleh para malaikat. Buktinya aja Jibril datang kepada majelisnya Nabi SAW. Maka dari itu maka setiap ulama itu menganjurkan kepada kita agar kita membuat majelis ilmu itu di dalam daerah kita ini, ya, di tempat-tempat kita. Paling tidak itu dalam seminggu itu 1 kali atau 2 kali. Ya, kalau sering-sering sekali juga tidak boleh. Kenapa? Karena jatuh kepada kebosanan. Makanya kecuali dia tempat penuntut ilmu.
misalkan pondok. Kalau pondok pesantren silakan. Misalkan dia lakukan dari Senin sampai dengan Ahad, dia lakukan itu nggak jadi masalah, karena memang ruang lingkup penuntut ilmu. Tapi kalau misalkan di bermasyarakat, maka kalau bisa sekali atau 2 kali, paling maksimal adalah tiga kali, supaya apa? Menghindari kebosanan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, ya, sahabat Nabi SAW, itu adalah orang yang sangat pandai dalam menyampaikan ceramah. Maka ketika ada orang mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sampaikan lagi nasihat, maka kata Ibnu Abbas, sudah cukup. Bukannya saya tidak mau menyampaikan nasihat, tapi khawatir nanti kalian bosan terhadap nasihat saya. Maka di sini menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu. Maka dari itu hendaklah kita mengadakan majelis ilmu yang menyampaikan tentang ilmu itu, kalau minimalnya dalam 1 minggu itu, yaitu 1 kali atau dua kali. Kemudian faedah yang keduanya adalah memperbaiki pakaian atau penampilan. Nah, ini penting, apalagi kita sebagai seorang orang muslim yang lebih mendahulukan tentang kebersihan. Nah, maka di sini dicontohkan, ya, malaikat ketika datang ke majelis ilmu itu, maka pakaiannya itu rapi, bersih, ya. Kalau bisa dia pakai wangi-wangian. Maka di sini hendaklah kita ketika masuk masjid, ibadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, kemudian bermajelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, kemudian lengkap dengan minyak wangi, bersikap baik, sopan dalam bermajelis. Nah, ini adalah perilaku yang sangat baik yang juga dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW ketika memasuki majelis ilmu bersama Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, faedah yang didapat dalam hadis ini adalah menjelaskan tentang arti Islam. Tujuannya adalah agar membangkitkan kesadaran diri dari orang Islam itu sendiri. Nah, karena kan sekarang ini banyak orang yang mengaku Islam, tapi pokok daripada Islam itu dia tidak lakukan. Misalkan dia katakan saya Islam, tapi tauhid dia di dalam Islam itu tidak dia laksanakan. Padahal dia sudah bersaksi, dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan yang berhak diibadah, yang berhak disembah, yang berhak ditaati, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersaksi demikian ketika dia masuk Islam itu. Kemudian dia bersaksi lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia ikuti sebagai petunjuk hidup dalam hidupnya. Maka terkadang ada kita lihat dia orang Islam memintanya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia meminta kepada pohon, kepada batu. Ketika dia sakit, bukan lagi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, tapi dia meminta kepada dukun. Dia pergi kepada dukun. Padahal dukun itu tidaklah menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengingatkan kepada orang tersebut tentang rukun Islam ini. Ya, kalau engkau Islam, maka kau laksanakan rukun Islam ini. Engkau sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang berhak diminta tolong, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika engkau sakit, engkau malah meminta kepada dukun? Padahal ketika seseorang itu sakit, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Begitu juga ketika kita dalam keadaan butuh biaya atau butuh uang atau lain sebagainya, ya, membutuhkan harta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki, ya. Yang Maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat sekarang orang Islam banyak yang meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang haram pun dia tempuh. Ya, dia lewati hal-hal yang haram. Padahal yang memberikan dia rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat di ayat 56, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha pemberi rezeki dan dia Maha kuat lagi maha kokoh. Maka orang yang Islam, dia ketika sakit dia mintanya kepada Allah, minta kesembuhan. Maka orang Islam ketika dia membutuhkan untuk hal-hal dunianya, maka dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syahadatnya tentang dia beriman kepada Nabi SAW, ya, ketika dia mengatakan
dia ya beriman kepada Nabi SAW, meyakini bahwasanya Nabi SAW itu adalah utusan Allah, maka hendaklah dia mengikuti sepenuhnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau ada hal-hal yang tidak dia lakukan oleh Nabi, bahkan itu dilarang oleh Nabi, maka hendaklah dia meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul. Tujuannya adalah sebagai apa? Syahidan, sebagai saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Firaun seorang rasul. Jadi kedudukan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai saksi kita, sebagai petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Kalau kita mau hidup kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti nabi. Kalau tidak ikuti nabi bagaimana? Maka kita akan masuk ke lembah kesesatan. Bahkan bukan hanya masuk ke lembah kesesatan, tapi kita masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat selanjutnya, fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhza wabila. Maka Firaun itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa kepada dia sebagai petunjuk hidup kepada Firaun ini, namun Firaun mendurhakai nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya, bukannya dia mengikuti nabi, malah dia mencela nabinya, ya, tidak mengikuti nabinya. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhza wabila. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada Firaun dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu kita orang Islam, maka kita beriman kepada Allah, yakini Allah itu adalah yang maha kita sembah, kemudian maha kita minta tolong kepada dia, kemudian kita memohon pertolongan, berkeluh kesah hanya kepada dia. Kemudian kita juga bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi SAW itu adalah utusan Allah sebagai pedoman hidup yang harus kita ikuti. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita kita cela atau kita hina daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW tersebut. Maka ini jelas ya sebagai orang Islam. Kemudian pokok daripada orang Islam juga dia melaksanakan ibadah solat. Ya, sebagaimana di rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dia membayar zakat. Kemudian dia naik haji ketika dia mampu. Maka itu semua ditunaikan. Nah, inilah pentingnya kita menjelaskan tentang Islam. Kemudian dijelaskan tentang iman, ya, agar adanya keyakinan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya dunia ini, ya, adanya ciptaan ini, maka itu bertanda apa? Adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mengatur hal-hal terkait tentang makhluk-makhluknya yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian Allah ciptakan nabi sebagai petunjuk hidup juga. Allah ciptakan adanya kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup juga, ya. Kemudian adanya hari kiamat. Maka kalau kita beriman dengan hal-hal demikian, maka kita ada sikap kehati-hatian. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah, maka yakini bahwasanya kita itu sedang melihat Allah, ya, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Sehingga ketika kita beribadah tidak ibadah asal-asalan, tapi ibadah itu memang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada ibadah itu adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, agar Allah terima segala amal ibadah kita. Kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu tentang terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya kita bisa mengetahui tentang ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di dalam hadis ini menunjukkan tentang etika bertanya. Ya, hendaklah pertanyaan itu adalah yang memiliki makna, bukan pertanyaan yang asal-asalan. Perhatikan apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah berpengaruh baik kepada orang-orang yang mendengarkan yang ada di sekitar dia. Ya, bukan pertanyaan yang sia-sia, bukan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Misalkan seseorang bertanya kepada ustadz, ya ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus? Kira-kira apa faedahnya? Di zaman sekarang tidak ada dinosaurus, ya. Kalau misalkan dia tanya apa hukum makan dog, ya, biawak, apa hukum makan ini, mungkin bisa kita jelaskan karena memang hewannya ada. Tapi kalau ditanya apa hukum makan daging dinosaurus, jadi ini adalah pertanyaan yang sia-sia, tidak ada manfaat sama sekali. Atau ustaz, bagaimana tata cara kita sholat di bulan? Ngapain sholat di bulan? Di bumi aja jarang-jarang sholat, apalagi sholat di bulan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan
tidak harus dijawab. Kenapa? Tidak ada etika dalam bertanya. Kemudian ada juga metode tanya jawab yang bagus, ya. Ketika ditanya dijawab. Jadi ada orang dia bertanya belum selesai dijawab dia tanya lagi. Nah, ini metode tidak bagus. Maka hendaklah ketika kita bertanya maka kita melihat oh dijawab. Sudah selesai jawaban baru adanya pertanyaan lain. Demikian dan masih banyak lagi, ya. Pokoknya intinya adalah yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat yang selalu mengawasi gerak-gerik diri kita. Baik itu gerak-gerik jasmani kita maupun gerak-gerik daripada batin kita, ya. Jangan kita merasa aman, jangan kita merasa oh Allah tidak memperhatikan kita. Allah setelah ciptakan kita Allah biarkan begitu saja, tidak. Tapi semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan saksikan semua itu dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Demikian wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahu bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.